Ini mural lukisan khas ya. Ini gambar-gambar, kalau yang dalam itu khas rumah Tionghoa. Ya, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan Bangku Story. Kali ini ingin berbagi tentang eksistensi dan sejarah komunitas atau etnis Tionghoa di Bumiayu ya guys. Saya tertarik mengunggah ini ya karena adanya sebuah festival mural ya dengan melukis atau menggambar tembok keliling Bong Cina atau Bong Pai di Jati Sawit Bumiayu guys. Jangan lupa subscribe Bangku Story di YouTube. Mantap. Ya guys, postingan ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengungkit masalah SARA ya guys. Justru ingin mengungkapkan bahwa Bumiayu pernah menjadi kota yang pluralis ya. Ada komunitas China, kemudian pribumi dan juga komunitas Arab ya. Bahkan Al-Irsyad ya, sebuah ormas yang anggotanya orang-orang keturunan Arab membuka cabang ketiga Jawa Tengah itu di Bumiayu guys. Nah, seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah guys. Ya guys, ini pemandangan Bumiayu siang hari ya. Masjid Agung tampak dan ke utara sedikit, dan di belok kanan di Jalan Lapangan Asri ada bekas pabrik tapioka ya, namanya Hoguan, yang berkantor pusat di Bumiayu dan memiliki cabang di Sokaraja dan Tegal guys. Hoguan eksis ya antara 1900-an hingga 1950-an guys. Selain tepung tapioka, punya juga pabrik minyak dan penggilingan padi guys. Pengusaha penggilingan padi lain adalah Lim Ham Hui yang saya dapatkan dari iklan sebuah buku peringatan THHK Tegal guys yang terbit 1936. Pengusaha Tionghoa Bumiayu itu menjadi sponsor penerbitan buku peringatan yang dicetak di Shanghai. Ya, untuk diketahui THHK adalah sekolah khusus untuk peranakan Tionghoa ya, dan THHK Tegal merupakan yang terbaik setelah THHK Jakarta guys. Dengan dua pengusaha Tionghoa yang menjadi sponsor penerbitan itu menunjukkan eksistensi komunitas Tionghoa di Bumiayu ya, yang sudah benar-benar eksis di awal 1900-an guys, bahkan jauh sebelumnya ya, karena di Bumiayu ada dusun bernama Pecinan yang ternyata pernah ada 7 rumah di dusun Pecinan Kalilangkap Bumiayu guys, 8 km ke barat. Sementara itu menurut sejarawan Brebes Wijanarto, kampung Cina di Kabupaten Brebes sudah ada ya sejak zaman Hindia Belanda, terutama setelah kebijakan Wickenstelsel pada tahun 1860 guys. Kampung Cina itu ada di Losari, Brebes Kota dan Bumiayu, yang dicirikan adanya bongpai atau tempat pemakaman etnis China, kemudian ada kelenteng dan juga perumahan atau kawasan untuk berdagang sekaligus rumah tinggal guys. Nah, di Bumiayu kawasan perdagangan adalah di Kalerang, dan untuk Bong Cina ini guys di Jati Sawit Bumiayu. Ya, ini ternyata cukup luas ya guys. Bong Jati Sawit ini ya. Ini sepertinya makam-makam lama sampai hampir tertimbun tanah guys ini. Ya, sangat luas ternyata. Coba kita itu yang ada tulisannya kita deketin. Maksud saya adalah untuk memperlihatkan kira-kira yang wafat di sini tuh lahir kapan dan meninggalnya kapan, untuk menunjukkan sejak kapan Bong Cina ini ada guys. Ini wafat 2020, lahir 1956. Ini sudah generasi baru ya guys.
Ini pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tulisan Arab, tapi kuburannya seperti umumnya Tionghoa ya, membujur ke timur ya, dari arah barat. Oi Seng Chuan. Ini lahir 1927 guys. Nah ini sebelum kemerdekaan berarti sudah ada nih. Lahir 1930, ada yang lahir 1927 nih guys, yang dimakamkan di sini. Berarti jauh sebelum era kemerdekaan ya guys. Dr. Sindunoto, sayang lahir kapan dan wafatnya udah nggak jelas ya guys. Ini juga baru ya guys, wafat 2019. Ini yang lama-lama yang masih pakai huruf Cina ya guys ini, dan sudah berserakan masih pakai huruf Cina ini guys. Saya nggak tahu tulisannya apa dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan ini makam-makam lama ya guys ya, itu sampai ke bawah itu luas banget guys. Ini menunjukkan bahwa dulu kampung pecinan Bumiayu itu ya cukup banyak ya, sehingga makamnya pun ini ratusan lebih nih guys. Juga wafat 82, usia 67 tahun guys. Usia 80 tahun, wafat 99, berarti lahir 19 ya guys. Meninggal 81 dalam usia 74 ya, berarti lahir tahun 1907 guys. Ini lahir tahun 1944 guys, meninggal 1997. Tan Sui Yun, istri dari Ten Kin Chong, 487, usia 71 tahun. 87 kurang 71 berarti berapa guys ya. Ini saya turun ke bagian bawah ya guys. Seperti umumnya bong Cina itu memang berada di tempat yang tidak rata, cenderung tanah miring atau perbukitan ya. Ini makam relatif baru guys, relatif baru di daerah sini, dipakai atau dipasang keramik ya. Ini udah meninggal tahun 2000-an guys, kelihatan sekali. Pintunya ada dua ya, ini pintu bagian barat, tadi saya masuk ke pintu bagian selatan guys, utara guys. Ini udah ke lapangan Tegong di Kelurahan Jatisawit Bumiayu guys. Ini kalau makam dilihat dari bawah, nah itu ke atas sampai masjid itu guys. Ya demikian guys sekilas tentang eksistensi kampung Cina yang ada di Brebes dan khususnya di Bumiayu ya, yang ternyata punya sejarah cukup panjang. Dan memang pada masa awal kemerdekaan yakni 1945 hingga 1949 terjadi kerusuhan ya anti Cina di Bumiayu dan banyak tempat lain kayak dengan alasan mereka lebih pro Belanda, yang mengakibatkan beberapa keluarga pindah atau mengungsi dari Bumiayu guys. Dan kita tahu memang seperti juga etnis atau suku bangsa lain ya,
ada yang memang oportunis ya, tidak hanya etnis Cina, saya kira ada juga pribumi yang oportunis. Kita tahu tidak semua bupati adalah pengikut Pangeran Diponegoro, untuk menyebut sebagai contoh guys. Nah, tema festival mural ini saya kira sangat tepat ya, Jatisawit untuk Indonesia yang kita tahu Bhinneka Tunggal Ika. Dan festival mural ini penuh dengan simbol-simbol persatuan NKRI, Pancasila, burung Garuda, dan tema-tema yang mempersatukan dalam kebinekaan, namun tetap dalam bingkai NKRI. Demikian guys, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terus dukung channel Bang Fu Story.